Bapak Ibu, baik yang di Zoom maupun di YouTube, bisa cek chat box-nya. Panitia akan memberikan link ke laman Quizzes namanya. Nanti mohon di halaman tersebut, Bapak Ibu. Ya? Kenapa? Saya share Quizzesnya di depan. Ya, silakan Pak Budi, silakan. Nanti setelah Bapak Ibu klik Quizzes, masuk ke laman Quizzes, silahkan dimasukkan kode, lalu join game. Nanti tolong masukkan nama sesuai dengan nama yang digunakan untuk daftar ya Bapak Ibu, karena kalau tidak kami tidak bisa mengidentifikasi siapa pemenangnya nanti. Kalau nanti kemudian setelah masukkan kode, Anda bisa langsung mendapatkan tampilan berupa pertanyaan, silahkan diisi. Nanti di kami akan muncul siapa yang paling benar dan paling cepat. Begitu. Silahkan kodenya dapat dulu. Dari mana Mbak Wita? Kenapa? Kodenya dapat dari mana Mbak Wita? Kodenya sebentar akan disampaikan ada di layar, oleh Pak Budi. Kodenya mohon bantuan untuk ditulis di chat box. Ini di layar saya kodenya 21193382. 21193382. Iya, betul. Linknya Pak. Linknya link Quizzesnya quizzes.com/join. Ini udah keluar ya kode join aja ini ya. Kalau sudah punya akun Quizzes, Bapak Ibu langsung mengisi. Tapi kalau belum punya akun Quizzesnya, Bapak Ibu pilih assignment dengan login menggunakan email Gmail. Silakan, mau dikasih waktu berapa lama Pak Budi? 2 menit ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu untuk join. Nanti kita beri aba-aba untuk memulainya. Yang sudah join jangan dulu mengisi ya. Iya. Jangan dulu mengisi ya Bapak dan Ibu. Kita tunggu biar kita memulainya bersama-sama, walaupun mungkin akan ada yang mengalami kendala jaringan gitu. Ya mohon dimaklum, ini mah lucu-lucuan aja lah. Ini adalah salah satu model pembelajaran yang digunakan oleh Pak Budi, mungkin bisa ditiru oleh Bapak Ibu dosen yang lain kalau belum gitu. Yang silakan bagi yang belum join, bagi yang di Zoom juga Bapak Ibu silakan. Apakah di sana sudah terhubung dengan kuis? Sudah dapat linknya dan sudah dapat kodenya juga ya, 21193382. 21193382. Nanti kalau yang membuat pertanyaan ini bukan saya ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada keluhan, tidak bisa menjawab atau yang lainnya, mohon diterima saja dengan lapang hati ya. Baik, aba-abanya dari Pak Budi aja ya Pak Budi, silahkan. Siap ya, kita mulai. 1, 2, 3. Enggak, silahkan Bapak Ibu dimulai. Silahkan Bapak dan Ibu mulai menjawab pertanyaan. Mungkin screen-nya bukan yang ini apa Pak Budi? Yang ini. Oke. Kodenya maaf, kodenya bukan yang ini. Ini ada banyak karena kemarin diuji coba. Sebentar. Nah, siap, sudah ada yang menjawab. Wih, ranking pertama masih saya. Ini sudah ada Muhammad Rizky, Reni Rahayu, Arifah dari Semarang, Isna Nikmah. Ini sudah ada beberapa yang join. Mangga, waktunya masih berjalan. Kita tunggu 3 peringkat terbesar, tapi bukan saya ya. Karena saya kemarin yang trial. Ini ada Ibu Asih Dewi, ada Mitra Biologi, ada Esti Agustina, ada SRJ, siapa ini ya? Oh, Nafas Saidah, Asari Bagus, Sigit, Kiki Novita. Oh, ada Bu Rodiati ini. Bu Evelyn, ada Ibu Woli. Wah, cukup banyak ini yang sudah berhasil join. Ada Bu Linda ini dari Mula Warman. Mas Budi, saya udah join nggak? Udah join the game, tapi kok nggak ada? Saya belum refresh. Mungkin kalau sudah masuk, silakan Ibu, ada 10 pertanyaan secepat-cepatnya dijawab. Kalau akan memperoleh door prize ya. Mana ya ini?
Ini sekarang berubah. Isna yang peringkatnya di atas, kemudian Arifah, kemudian Listia. Bu Wita, kita batasi berapa menit lagi? Ya, sampai selesai mungkin ya, Pak. Ini Ya, belum selesai semua ya? Ya, belum ada yang selesai. Masih waktunya berjalan. Oke, silakan Bapak Ibu. Sekarang bergeser lagi, saya coba refresh. Pertanyaannya mudah-mudah kan ya, Wita? Ini sudah berubah lagi. Sekarang peringkat paling atas Pak Ahmad Junaidi. Ini Mbak atau Teh, ini Teh Isna bergeser. Kemudian ada Putri Winda, ada Arifah, ada Asari. Masih ada penyelesaian satu soal lagi untuk Ahmad. Kita coba refresh lagi. 10 pertanyaan ya, Kang Budi? 10 pertanyaan. Waktunya 5 menit. Iya. Semangat Bapak dan Ibu, jangan berhenti di tengah jalan, harus sampai hatam. Listia Andriani, kemudian ada Zaura. Nanti tolong bantuan admin yang ada di YouTube, barangkali ini pesertanya dari YouTube, nanti tolong di cross check. Mangga Bapak Ibu, ini yang sudah selesai ada 2, tapi peringkat kita lihat lagi apakah berubah peringkatnya. Ya, berubah sekarang. Putri Vinda, Asari Bagus, ini kedua. Baik, Teh Wita, kita sudah ada nih yang selesai-selesai. Kita langsung pilih saja ya, di close saja. Hitungan ketiga. Maka silakan Pak Budi, kalau sudah akan di close. Kita hitung 1, 2, 3, di stop. Kita refresh dulu. Ya, kita tentukan 3 pemenang. 3 pemenang. Oke, sudah ada 3. Mungkin ini nanti dicek apakah di Zoom atau di YouTube ya. Ini yang pertama ada Putri Vinda. Putri Vinda, nanti silahkan menghubungi panitia untuk mendapatkan kuota ya, Teh Wita, kuota sebesar 100.000. Yang kedua ada ini yang Asari Bagus Setia, saya hafal namanya. Ini dari Kebun Raya kalau tidak salah, bukan? Familiar namanya di Facebook. Dari UNESA. Oh, dari ya, selamat ya. Ini Mas Asari Bagus Setiawan. Kemudian yang ini sama dapat voucher pulsa 100.000. Kemudian ada Masni Veronica. Masni Veronica. Mohon bantuannya apakah di YouTube atau di Zoom? Iya, mungkin nanti bisa kita cek ya di daftar hadir atau di daftar peserta. Nanti mohon mudah-mudahan ada. Saya atau Bu Lulus ya. Jadi 3 orang ini kita catat. Saya screenshot dulu. Boleh diperlihatkan Pak Budi itu apa namanya? Yang pada salah ini apa nih? Kok nggak ada yang benar semua? Sebentar ya. Ini 1 orang. Sebentar, saya harus mengecek reportnya. Sebelah kiri. Overview kah? Ya. Tapi soalnya tidak muncul ya. Ini tidak muncul ya. Ya. Soalnya mau diperlihatkan. Soalnya pertanyaan nomor 6 ternyata yang banyak yang salah ya. Banyak yang salah itu pertanyaannya apa ya? Kayaknya gampang kok itu. 6 ya banyak yang salah. 6 kita cek pertanyaannya apa ya? Sebentar, saya cek dulu nomor 6 itu. Nomor 6 ya. Ya. Question. Penasaran ini. Tentang LMS tuh, Pak. Ya. Tentu saja. Pertanyaannya tahu ini. Jebakan Batman ini Mas pertanyaannya. Hanya benar salah gitu ya. Tapi rata-rata Pak Budi. Ya. Baik, mungkin itu ya. Saya stop share. Ya, terima kasih banyak Pak Budi. Selamat kepada pemenangnya tadi ada Putri Vinda, kemudian Asari dan Mbak Masni, mungkin Mbak ya. Terima kasih.
Oh ya silakan, mungkin panitia bisa dicatat ini ada chat dari Mbak Masninya karena tadi tidak sesuai dengan daftar peserta katanya. Baik, Ada yang berikutnya. dari YouTube juga, Bu. Oh ya, silakan. Mungkin Ada yang bisa Pak Asri disimpulkan. katanya di YouTube. Pak Oke, Asri itu tapi dari sudah YouTube. Oh, Asari sudah ya. bisa menghubungi Ya, Asari. panitia kan ya? Ya, nanti Oke. tolong dicatat dari YouTube. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Aman berarti untuk Pak Asari. Berikutnya kita masuk ke sharing session yang akan dipandu oleh Pak Budi juga. Silakan Bapak Ibu bersiap dengan polling. Silakan Pak Budi. Iya, terima kasih Teh Wita. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin pada sesi ini kita lebih membahas sharing session ya. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam pembelajaran taksonomi. Tapi mungkin untuk memandu sharing session ini, saya akan pandu Bapak Ibu lewat polling. Jadi mohon maaf lagi, polling melalui Slido ya. Saya izin ini dulu membukanya. Bapak Ibu silahkan buka di browsernya Slido slido.com ya. Bisa dibantu Bu Gita? Sudah saya masukkan di chat. Siap, slido.com Bapak Ibu silahkan buka. Saya akan cek dulu dari saya. Sebentar. Bapak Ibu silahkan masukkan kodenya, kode joinnya 665446. Bapak Ibu silahkan masukkan kode joinnya tadi 665446. Bentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya setting. Ini saya akan tampilkan di. Ada pertanyaan, saya izin share. Saya buka Slido-nya. Sebentar masih loading Bapak Ibu. Ini karena banyak yang mengisi nih, jadi cukup lama loadingnya. Ya, ini Bapak Ibu 665446. Silakan diisi Bapak Ibu kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran taksonomi. Kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran taksonomi. Ini baru 3 respon. Silakan apakah tadi misalnya materinya yang terlalu banyak, kesulitan referensi atau buku-buku ajar, kemudian misalnya tadi ada masalah misalnya di sarana atau fasilitas, tapi sebenarnya kalau belajar taksonomi laboratorium terbesarnya kan sekitar kita, lingkungan sekitar kita, maka silakan Bapak Ibu untuk mengisinya. Ini baru 3 orang respon yang mengisi. Silakan Bapak Ibu buka slido.com, kemudian nanti ada kode joinnya 665446. Oh sudah banyak nih, nambah lagi, tapi ini masih belum terlihat mana yang dominan ya. Ada keterbatasan huruf ya Mas Budi ini, kok nggak bisa? Hurufnya tidak boleh lebih dari 25. Hurufnya tidak. Jangan terlalu panjang aja Bu kata. Ini masih presentasinya masih seimbang. Silakan Bapak Ibu mengisi. Kita tunggu sampai ini sudah 17. Nah, ini sudah mulai keterbatasan referensi menjadi dominan. Nah, ini menjadi dominan, keterbatasan keyakinan dalam pencirian. Ini ada lagi. Nah, ini sudah 24 responden. Silakan ini nambah lagi, ini sama kesulitan referensi, kurang waktu pendampingan, keyakinan ya. Keterbatasan referensi menjadi dominan. Kita tunggu sampai 50 Bu Wita ya, poolingnya.
Nanti Iya, silakan. Akan lebih banyak, lebih bagus ini ya silakan Bapak dari Ibu. Ternyata semuanya. referensi masih mendominasi. Referensi, ada waktu pertemuan, ada kurang spesimen, harus menghafal nama Latin, menghafal terminologi, tapi ini dominan adalah keterbatasan referensi. Silakan Bapak Ibu, saya masih menunggu untuk pooling ini pengalaman Bapak Ibu ketika proses pembelajaran taksonomi. Ini masih keterbatasan referensi, walaupun ada yang menulis juga kesulitan referensi, kita anggap itu sama ya, sama. Ya. Ini ada juga sulit identifikasi. Oh, ada yang nulis kode ya. Ada yang nulis juga mengetika kode 665446. Itu kode kita ya. Kode pulingnya. Enggak apa-apa, tapi itu karena ini sudah lebih dari 25 kata, karena di pooling tidak boleh lebih dari 25 kata. Jadi Bapak Ibu silahkan menuliskan apa yang sudah ada. Ini sudah ada 45 yang mengisi, kurangnya minat siswa tadi ya. Kemudian perubahan kurikulum, minim buku itu tadi referensi juga ya. 48, kita tunggu sampai 50 paling tidak. Sebenarnya kalau standar sampling 30 sudah cukup ya. Standar sampling. Bu Gita gimana, kita stop dulu aja ya. Baik. Silakan Pak Budi, silakan. Berjalan Bapak Ibu ini sudah 50 dan ternyata memang keterbatasan referensi itu menjadi yang dominan ya ketika proses pembelajaran taksonomi. Begitu Bapak Ibu, ini saya coba stop dulu, mungkin masih berjalan, poolingnya tidak apa-apa. Nah, dari keterbatasan referensi ini barangkali Bapak Ibu di sini ada yang punya pengalaman bagaimana mengatasi keterbatasan referensi, silakan raise hand. Silakan raise hand. Nanti kami akan persilakan untuk open mic-nya. Silakan Bapak Ibu raise hand, kira-kira bagaimana sih mengatasi kebatasan reference yang ada. Mohon maaf, ini jadi hanya untuk yang di Zoom ya, yang di YouTube mohon yang di YouTube mohon maaf. Mungkin yang di Zoom saya persilahkan, mungkin di sini ada Bu Nur Sahara Pastari, Bu. Gimana, ada pengalamannya Bu? Silahkan di-share ke kami bagaimana mengatasi kendala kesulitan referensi tadi. Barangkali punya pengalaman. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, saya sapa dulu Prof Min. Apa kabar Prof Min? Sehat Bapak? Ini Bu Dekan Pak. Iya. Saya tidak memilih tadi kekurangan referensi karena rasanya kita di tempat kita cukup mensupport soal referensi. Kita bolak-balik menyediakan itu. Justru kalau saya bilang pada zaman sekarang memang minatnya yang kurang dari mahasiswa kita. Ya, jadi untuk yang kurang referensi saya tahu tidak di mananya yang kurang referensi karena sebenarnya hampir bisa diakses secara online kebanyakan referensi taksonomi sekarang. Demikian saja Pak Budi, terima kasih. Terima kasih Bu Nur Sahara. Sependapat Bu, sekarang apalagi di era pandemi itu banyak akses untuk membuka PDF ya Bu ya. Termasuk kemarin juga mahasiswa saya, kalau ini saya persilakan, silahkan mencari referensi yang bisa Anda peroleh begitu ya. Jadi artinya sebenarnya era sekarang keterbatasan referensi itu bukan suatu kendala ya, begitu ya. Barangkali Bapak Ibu ada yang berbeda mengenai referensi ini, silahkan untuk raise hand. Mungkin sulitnya adalah referensi acuan ya, kita mau pakai mana Bu? Mungkin itu ya, referensi apa sih sebenarnya akan dipakai, karena memang kalau belajar taksonomi itu kan flora Malaysiana aja berjilid-jilid begitu ya. Iya. Kemudian kemarin juga saya berterima kasih kepada dari LIPI mungkin Bu Atik dan kawan-kawan yang menyediakan tentang status kekinian flora. Bu Eli juga ya menyusun status kekinian flora keragaman hayat tumbuhan dan jamur kalau tidak salah ya. Nah, itu juga menjadi referensi yang di satu sisi kita mana yang bisa. Oh silakan, ini ada Bu Woli Chandramila dari Universitas Tanjung Pura. Silakan Bu Woli. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak bisa menyalakan video. Terima kasih Pak Budi. Kalau menurut saya, yang saya rasakan kesulitan itu adalah menentukan sistem klasifikasi yang bisa dipercaya gitu untuk sekarang, karena kan misalnya untuk satu jenis itu bisa
ada 2-3 nama, atau mana yang terbaru gitu, mana yang terupdate. Sementara saya sendiri bidangnya awalnya itu adalah genetika, kemudian beralih menjadi seorang taksonom gitu. Itu terus terang tidak mengikuti dari awal pendeskripsian daripada spesies tersebut sehingga mendapatkan nama tertentu, lalu kemudian autor yang lain memberikan nama berbeda. Nah, itu yang kami seringkali kebingungan gitu ya, terutama yang baru beralih bidang seperti saya. Saya kira itu Pak Budi. Makasih. Ya. Terima kasih Bu Woli. Betul ya, tadi mungkin Pak Min sempat bilang ya, itulah jelimetnya taksonomi ya, sering mengubah-ubah status takson yang sudah ini tapi berubah lagi. Tapi menurut saya itulah dinamiknya ilmu taksonomi Pak. Jadi mengikuti, Pak Min bilang kan selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga proses klasifikasinya ya berubah-ubah tergantung pengetahuan yang diperoleh. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang, kalau saya memang kalau untuk di tumbuhan kan biasanya kita belajar ada yang misalnya nama-nama sinonim begitu ya, nama-nama yang apa? Kalau di tata nama itu ada valid name, nama yang sahih, ada yang correct name, kemudian ada nama sinonim. Nah itu kalau di tumbuhan, ya ini juga nanti mungkin sharing-sharingnya Bapak Ibu, biasanya kan itu ada di playlist, tapi playlist juga sekarang sudah beberapa migrasi ke yang WFO ya kalau sudah. Buat Flora Online, betul ya Pak Bayu? Mungkin Pak Bayu bisa menjelaskan Pak Bayu. Terima kasih. Ini saya aja dengan Wita itu sering bertengkar loh Pak ya. Kemudian kita aja sepaham gitu, sama-sama orang Papua tapi kita juga sering berdebat gitu tentang nama. Jadi mazhabnya memang banyak beda-beda. Dan yang di online sekarang itu paling tidak ada 3 database besar yang memuat nama-nama legitimate. Jadi nama-nama yang diakui. Itu ada POWO ya, Plan of the World Online, ini gantinya ini the plan list. Kemudian ada World Flora Online, WFO, ada juga the Plan of World of Plants, macam-macam. Dan itu mereka memberikan justifikasi terhadap nama, masing-masing berbeda-beda. Kalau saya ini mazhab ya, sama kayak kita mazhab agama, manalah yang mau dipakai, yang penting referensinya jelas ada, kemudian kita akan memakai referensi ini. Nah, karena memang cepat sekali perubahannya, dan itu memang susah sekali kalau kita untuk konsumsi ini ya, dipelajari di tingkat mahasiswa kayak gitu, bagaimana ini kok berubah-ubah, namanya jelimet, yang satu dihilangkan, yang satu. Kemarin juga Bu Himah itu juga curhat, aduh new spesies saya ini bakal hilang semua gara-gara ada yang merevisinya, ada yang menggabung-gabungkannya, yang jadi legitimate, jadi sinonim segala macam. Nah itu ya itulah tadi ya yang dikatakan itu, dan terjadi memang, dan itu kita akui juga perdebatannya akan selalu ada, sehingga ya bagaimana ya? Saya aja dengan Wita aja belum sepaham ini mau pakai yang mana. Pak Min itu tolong ditengahi Pak Min, karena saya dan Wita itu juga mazhabnya beda ini Pak Min. Yang penting yang Anda pakai sebutkan referensinya. Saya pakai referensi titik, itu akan menyelesaikan masalah. Jadi Anda boleh pilih mana saja, tapi saran saya jangan pakai tumbuhan berguna Indonesia. Jangan pakai begitu. Tumbuhan berguna Indonesia itu semuanya salah. Jadi itu jangan dipakai sekali-kali. Kalau hanya silakan lah, pakai Prussia, pakai Planis. Asal sebutkan apa yang dipakai. Jadi orang silakan tahu. Itu penyelesaian yang paling bagus. Karena ini akan terus berubah sih. Saya bosan mengikuti sengon itu. Berpuluh kali-kali, ya udah sudah semua apa kabar itu. Tapi kalau kita sebutkan, enggak, saya pakai varian bakar, udah, titik. Jadi orang akan tahu apa yang dipakai. Yang penting kita akui, kita ikut orang ini, ya. Sama juga klasifikasi, mau ikut yang mana sih? Semuanya benar, semuanya salah. Udah bingung kita kan. Apakah durian itu masuk durianase atau bakaset, malvase? Pilih Anda saja deh. Tidak ada. Tapi katakan, saya ikut ini ya, titik. Udah, selesai. Karena ini bukan itu yang penting. Yang penting kita tahu apa itu yang itu kita bisa pinpoint, itulah yang dia. Terima kasih Pak. Ya, begitu loh. Kita ini state ya, mana yang kita mau anut mazhabnya. Itu saja. Nanti itu benar, saya juga benar kayak gitu. Kayak mazhab Syafi'i sama mazhab Hambali ya.
Begitulah. Saling bertengkar, tapi kita akan bisa mencari titik tengah. Demikian Pak Budi. Setuju Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Itu tadi di chat box juga Bu Eli memberi komentar, Bapak Ibu nanti bisa join dalam grup Transition of Plan of the World Online as a Taxonomy Reference. Ada Bu Eli menyampaikan di chat boxnya. Terima kasih Bu Eli. Itu mungkin barangkali kita masih ada komen mungkin satu lagi yang berkaitan dengan reference ini. Bapak Ibu barangkali ada yang punya pengalaman lain? Silahkan. Silahkan saya beri kesempatan berkaitan dengan, atau tadi mungkin selain reference, kesulitannya apa lagi sih? Tadi reference kan cara yang dominan ya. Silahkan Bapak Ibu yang punya pengalaman, kesulitannya seperti apa, terus bagaimana Bapak Ibu mengatasi kesulitan tersebut. Kalau saya tadi salah satu kesulitannya adalah bagaimana mengomunikasikan taksonomi ke orang lain yang bukan taksonomi. Itu juga kadang kesulitan kita dalam gimana memahaminya. Kadang saya juga dulu merasa sendirian ketika orang belum mau menerima, ngapain sih kok tadi hanya mengutak-atik deskripsi begitu ya, nggak ada kerjaan gitu, apa sih ilmunya begitu. Padahal kan karakter itu merupakan bagian yang penting kan, pertelaan itu merupakan bagian penting ketika kita proses mengidentifikasi bagaimana nanti deskripsi itu kita bandingkan sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bahwa oh ini taksonnya sama, oh ini taksonnya berbeda. Mungkin Pak Budi, kesulitan referensi itu tidak hanya di ini ya, tidak hanya di buku, tidak hanya di paper atau apa, tapi spesimen reference juga. Mungkin yang dimaksud juga kalau kita mencari spesimen reference ya. Nah, ini tentunya harus ke herbarium, harus kemana juga kan, pandemi ini kan susah. Dan kalau kebanyakan itu kan reference herbarium kan ada di Kew, ada di Leiden, kayak gitu loh. Ya, banyak juga yang di BO ya, tapi tidak sebanyak di luar gitu. Mungkin itu juga faktor yang faktor reference ya. Tapi itu biar kerjaannya Wita, biar kerjaannya orang-orang ini aja lah, orang-orang benar-benar taksonom murni ya. Jangan dilibatkan mahasiswa kayak gitu, bisa pingsan mereka. Nggak selesai ya, Prof Min, raknya dari lantai 2. Atau ini nggak selesai, ini mengidentifikasi dari lantai 2 sampai lantai 3 itu ya, membandingkan itu nggak selesai. Nanti yang lain udah selesai sekolah, kita masih terus identifikasi. Dulu candaan Pak Min seperti itu. Atau katanya kalau mau jadi ahli di herbarium, udah harus ada yang nemenin ya Pak ya. Ada yang nemenin, kalau kursinya bergoyang berarti udah pinter tuh. di gedung herbarium yang lama Pak, dulu juga mencekam sekali kalau saya kerja di situ begitu. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada Pak Budi boleh ini sedikit diskusi ya? Silahkan. Iya, ya mungkin agak menyimpang sedikit tetapi masih tetap dalam koridor taksonomi dalam merespon MBKM ya. Mungkin nggak kita desain taksonomi ini sedemikian rupa, tetapi wujudnya berbeda. Ya mungkin namanya, kalau sudah kita namakan sistematika tumbuhan itu tadi langsung ala gitu ya. Kira-kira sehingga ini bisa dijadikan MBKM yang betul-betul bisa memperkenalkan keanekaragaman hayati Indonesia ke mahasiswa secara umum gitu loh. Tapi ya tentu ini nggak bisa kita terlepas dari bantuan orang-orang di LIPI lah, herbarium khususnya. Atau mungkin yang di kebun raya gitu. Karena kalau kita masih mengajar baku lama-lama juga ya itu tadi banyak mahasiswa yang ya kita ngajar mereka tertidur, apalagi dengan sistem daring ya kan. Video kan nggak wajib hidup, kecuali video wajib hidup mereka mendengarkan begitu. Terima kasih. Hanya sekedar ini mungkin nggak dalam merespon, karena sepertinya MBKM ini nggak bisa kita abaikan gitu. Gencar-gencarnya masuk IKU dan lain-lain. Terima kasih. Ini ada Prof Min. Mudah-mudahan bisa membantu bagaimana. Menanggapi Pak Budi. Ya, silakan. Jadi ini Bu Dekan ya, LIPI sudah membuka program MBKM ini Bu Dekan ya. Nanti mudah-mudahan Unpad sudah punya kerjasama dengan LIPI. Nanti bisa join. Jadi ada 2 program Bu. Ada program riset, ada juga yang program magang kerja. Riset macam-macam nanti silakan. Nanti kita itu kan Kebun Raya Purwodadi sendiri membuka 2 program riset dan program non riset. Nah di situ untuk yang magang ini ya, yang magang program magang itu kita juga ada identifikasi dan sebagainya tanaman-tanaman koleksi di kita. Jadi akan diajari mahasiswa stay 6 bulan Bu.
kami, kemudian sambil magang kerja, berbagai macam pengetahuan dari mulai pengkoleksian spesimen, perawatan, sampai identifikasi bisa. Kemudian saya kira di herbarium juga peneliti-penelitinya juga menerima program itu. Jadi silakan nanti join. LIPI sudah membuka program MBKM. Dari bekerja sama, silakan nanti dicek apakah sudah bekerja sama dulu dengan sudah ada MOU-nya, karena memang syarat MBKM kan harus ada MOU ya, dengan instansi. Jadi kalau sudah ada MOU, nanti dicek, mahasiswa bisa langsung mendaftar untuk mengikuti program MBKM yang proses program magang. Jadi ada dua, Bu, ya. Nah, mau riset, jadi nanti ikut jadi asistennya peneliti, ataukah magang kerja. Nanti ikut, misalnya kalau di herbarium, ya magang kerja, mempersiapkan herbarium, kemudian mereka akan mengganti sheet-nya, atau ya pekerjaan-pekerjaan yang terkait nanti dengan perawatan koleksi dan sebagainya. Jadi kami di LIPI sudah membuka program MBKM. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Bayu, sangat berharga informasinya. Betul, jadi Bu Nur Saha, kalau boleh saya tambahan, jadi itu salah satu kanal tadi kan, kalau di MBKL ada 8 kanal ya, yang Pak Bayu tawarkan itu ada kanal Independent Project, magang. Magang. Kami juga beberapa sedang membuat MOU, jadi beberapa perguruan tinggi atau juga dengan LIPI ya. Dan kemarin semester lalu di kebetulan Biologi Unpad membuka ada 4 mata kuliah yang ditawarkan, salah satunya koleksi dan pengelolaan spesimen hayati. Itu kalau USU kan sudah PTNBH ya? Sudah. Nah, itu ada Sastra Bahu, Bu, ada program Sastra Bahu. Silakan, itu mata kuliahnya sudah ditawarkan di sana. Kemudian kita pakai jejaring juga, jejaring MBKM Biologi ini untuk memenuhi kanal pertukaran mahasiswa. Jadi kemarin ada 7 orang mahasiswa luar Unpad yang mengambil mata kuliah koleksi kehati, tapi kembali lagi kita juga model kuliahnya bervariasi. Jadi kami juga mengundang teman-teman dari LIPI tadi yang punya kompetensi bidang taksonominya masing-masing. Jadi saya undang dalam kuliah tersebut beberapa dosen-dosen tamu dari institusi lain. Nah, ini mungkin salah satu bentuk yang harus dituangkan dalam MOU beberapa kanal tadi. Mungkin itu. Siap, Pak Budi. Salam hormat saya sampaikan untuk guru-guru saya. Ada Prof. Min, ada Prof. Fitmawati, ada Prof. Tati juga di sini, dan Prof. Elizabeth, guru-guru saya dulu ketika saya menempuh pendidikan di IPB. Tadi saya mengisi polling, Pak, tiga tantangan yang saya hadapi ketika saya harus menyampaikan mata kuliah sistematika di tempat saya mengabdi sekarang. Yaitu yang pertama, menghadapi stigma mahasiswa. Seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, menghadapi orang-orang yang punya pandangan bahwa sistematika itu apa sih pentingnya begitu. Itu juga salah satu kesulitan, tidak hanya mahasiswanya tapi juga sesama staf, kadang-kadang ada yang masih beranggapan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan kurikulum, tadi seperti disampaikan oleh Bu Sahara. Jadi mensiasati perubahan kurikulum yang karena kami kampus baru ya, dan berbasis teknologi, jadi mata kuliah dasar seperti sistematika seringkali itu dipertanyakan apa manfaatnya, apa sisi aplikasinya gitu. Jadi diminta untuk menyesuaikan nama mata kuliahnya atau mengubah isi perkuliahannya supaya lebih aplikatif. Nah, yang ketiga juga yang saya hadapi adalah waktu perkuliahan yang singkat, pertemuan perkuliahan yang singkat. Saya mengajar sistematika ini selama 3 tahun. 2019 itu mata kuliah sistematika di kampus saya digabung antara sistematika tumbuhan dan sistematika hewan. Jadi satu nama biosistematika. Pada saat itu ketika diberi nama biosistematika, kesulitan kami adalah ya 2 orang, yang satu sistem, yang satu siswan, saling berbagi. Sehingga kami mensiasatinya dengan kalau hewan nanti masuknya dari awal sampai UTS, yang tumbuhan dari UTS sampai UAS gitu. Kemudian di tahun 2019 itu karena kami yang mengajar sistematika ini komplain, kami bilang bahwa kami tidak bisa digabung, banyak materi yang tidak disampaikan gitu. Akhirnya dibukalah mata kuliah sendiri, sistematika tumbuhan dan sistematika hewan dipisah. Di situ saya merasakan kenyamanan
di kelas untuk menyampaikan materi sistematika karena sudah seperti biasanya saya memperoleh kuliah dari guru-guru saya begitu kan. Sampai di 2020 karena ada MBKM ini dirubah lagi Bapak. Jadi dari yang tadinya sudah settle dengan sistem, sudah merasa senang, kemudian dirubah jadi dasar sains tumbuhan 1, di mana mata kuliahnya itu harus digabung dengan struktur perkembangan tumbuhan. Lagi-lagi dapat waktu pertemuannya hanya 8 kali pertemuan. Hanya 8 kali pertemuan, dan itu ada syarat lagi kami sebagai pengajar muda dianggap belum mumpuni, sehingga setiap mata kuliah itu harus ada dosen dari universitas lain, dosen DLB istilahnya yang sudah lebih senior untuk membantu. Di sini ada Ibu Tati, saya waktu itu dibantu oleh Bu Tati mengajar di kelas. Jadi begitu, sehingga kami sendiri paling dapat pertemuan hanya 3 kali pertemuan. Di situ dirasakan waktu bertemu dengan mahasiswa kurang sekali, apalagi online. Nah, dengan permasalahan yang seperti itu, saya ingin sekali minta pendapat dari Pak Budi. Tadi Pak Budi menyampaikan bagaimana perkuliahan taksonomi yang menyenangkan. Nah, dengan kondisi begini bagaimana sih Pak supaya bisa tetap tersampaikan tujuannya taksonomi, bisa mengubah mindset mahasiswa juga, kemudian bisa memperlihatkan sisi aplikatif, terutama kepada sesama teman yang masih punya pandangan bahwa oh taksonomi itu pentingnya apa, apalagi di institut teknologi begitu. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Yeni ya. Mungkin yang Bu Yeni alami sempat saya alami juga ketika saya selesai sekolah S2 waktu di IPB. Itu tantangan besar sekali, dan tadi saya bilang kesulitan bagaimana kita mengomunikasikan ke orang lain yang bukan mempelajari bidang ini begitu ya. Tapi tadi kembali lagi Bu, ini memang struktur kurikulum kan mengalami perubahan-perubahan. Dan kalau kita mengambil prinsip di taksonomi itu bagaimana kita meringkas yang banyak itu juga menjadi tantangan di kita. Sehingga sama, saya juga ini kurikulum berubah, kemudian mata kuliah ada yang dilebur, tapi kembali lagi ketika dilebur saya juga tidak mau jadi penggalan, misalnya tadi hewan dan tumbuhan penggalan, tetapi kita blendedkan apa sih sebenarnya prinsipal yang harus diberikan. Sementara materi-materi lainnya nanti silakan mahasiswa bisa mempelajari sendiri. Jadi tadi konsep-konsep prinsipal taksonominya ya, dan kemudian saya rasa sebenarnya ini menjadi untuk di-apply-nya. Saya terus terang sekarang saya dapat riset PRN itu topiknya adalah tentang standarisasi degaming rami. Jadi memang proyeknya rami, tapi ternyata begitu menstandarisasi perlu orang-orang taksonomi untuk tadi melakukan karakterisasi. Mangga mungkin Pak Taufik mangga. Oke, terima kasih Bu Yeni. Kalau untuk memperkenalkan taksonomi kepada orang yang awam gitu, itu mudah saja. Coba kita lihat di lemari pakaian kita itu ada dibagi-bagikan, dikelompok-kelompokkan, ya kan? Ada untuk jilbab, untuk pakaian luar, jas dan sebagainya. Terus di dapur ada piring-piring, ada kumpulan gelas, sendok dan sebagainya. Itu taksonomi. Jadi taksonomi itu tidak akan selalu ada di sekitar kita. Saya suka gitu, Bu Yani. Mungkin ya mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan bagaimana kita memperkenalkan pentingnya taksonomi. Nah itu tadi alasan tadi ya, kenapa taksonomi penting itu. Kalau kenapa lebih aplikasinya? Itu orang nge-breeding, kawin silang, itu kan sebelumnya melakukan analisa taksonomi, apakah dia berkerabat atau enggak dan sebagainya. Ya untuk apakah dia bisa di kawin silang dan sebagainya itu kan sebelumnya harus ada kajian taksonomi dulu, nggak sembarangan. Itu mudah-mudahan menjawab. Itu yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih Prof. Taufik. Saya tanya dulu Teh Wita, kita masih ada waktu nggak? Paling 2 menit lagi, Pak Budi. 2 menit lagi, saya ada satu polling lagi ya ini. Tapi kayaknya kalau dibahas panjang juga, Teh Wita, ini gimana apa? Kita coba lihat pollingnya saja ya, tapi nanti tidak kita diskusikan gitu aja. Mungkin memang ini waktu tadi kita setting ini juga ternyata banyak yang antusias dan ini menjadi
Saya juga surprise ternyata banyak yang peduli gitu ya dengan taksonomi dan juga berkaitan dengan kondisi di kita saat ini. Baik, Bapak Ibu, saya ganti dulu sebentar. Silakan Bapak Ibu dengan slide tadi. Silakan Bapak Ibu mengisi. Saya akan geser. Silakan, ini mungkin tidak menjadi bahan diskusi, tapi Bapak Ibu saya perlu responnya. Silakan Bapak Ibu dengan kode yang tadi sudah ada pertanyaan yang berubah. Silakan mohon untuk diisi poolingnya di slide tadi. Saya coba share lagi. Sebenarnya ini lebih ke metode pembelajaran ya. Jadi kita ingin tahu sih sebenarnya metode pembelajaran saat daring ya, terutama sekarang kan daring, yang sering dilakukan Bapak Ibu saat ini. Ini baru 5 orang, ternyata paling banyak dengan video conference ya. Jadi artinya variasi-variasi pembelajaran atau model-model pembelajaran Bapak Ibu belum banyak melakukan variasi. Ini masih dominan dengan Jimit atau Zoom, artinya sama seperti kelas konvensional biasa begitu di kelas ya. Bapak Ibu mengajar tatap muka di kelas, tapi sekarang tatap maya. Ini sudah ada 14, masih didominasi dengan tatap maya ya, tatap maya. Ini beberapa juga ada yang sudah dengan interaktif online learning, itu sudah 24% melakukannya. Kita tunggu beberapa saat ya Bu Wita. Tapi ini juga menjadi bahan kita bagaimana nanti membuat strategi-strategi pembelajaran taksonomi yang menarik tadi. Ini 23 responden sudah mengisi. Silakan Bapak Ibu yang tadi masih slide-nya belum ditutup, tinggal diklik aja untuk pooling yang kedua. Ini sudah 25 orang. Ternyata memang didominasi dengan Zoom dan Jimit ya. Mungkin kalau kita perhatikan sekarang mahasiswa kita kalau zooming terus ya, mereka baru 15 menit udah sambil rebahan gitu ya. Kitanya ngomong capek atau kadang kalau dosen saya itu suka bisa gini, iya ngajar di Zoom tuh juga di leuweungnya nggak ada suara kan. Tiba-tiba kan ada yang bertanya, tidak, cukup, ya kuliah selesai, tepuk tangan semuanya gitu ya. Saya alami kalau memang banyak melakukannya dengan video conference. Sehingga saya mungkin kalau video conference paling banyak sekitar 40% dari jumlah pertemuan. Sisanya saya lakukan dengan asinkronus ya. Apalagi kayak model Budekan yang sibuk, ngajarnya kan kadang bingung dengan rapat, bingung ya udah asinkron saja. Asinkron tinggal cek kapan. Kalau ansinkron waktu kita tidak bersamaan. Ini sudah 31 orang, saya rasa Wita mungkin cukup ya, karena sampel kan biasanya 30. Ini sebagian besar saya simpulkan ini menggunakan metode pembelajarannya dengan video conference, artinya tatap maya. Dan artinya kalau kita simpulkan ini masih pembelajarannya masih konvensional gitu, belum ada variasi. Tapi kadang dengan Zoom juga bisa saja sih interaktif begitu ya, karena di Zoom juga ada pooling, fasilitas pooling dan lain-lain. Mangga ini saya stop Bu Teh Wita. Jadi mungkin kalau dari 2 pooling ini, yang pertama kita memang walaupun tadi reference itu gampang mengakses ya, tapi reference khusus yang mungkin tadi berbahasa Indonesia, tugas Teh Wita juga kan bikin paku berbahasa Indonesia tadi kata Pak Min ya, itu kita siapkan dan tentunya ini menjadi nantinya harapannya menjadi acuan pembelajaran taksonomi ya. Mungkin ini jadi PR kita nanti untuk mengagendakan ke depannya, termasuk tadi untuk strategi-strategi pembelajaran taksonomi yang menyenangkan. Ternyata memang diperlukan inovasi-inovasi yang sifatnya interaktif learning begitu ya, menguji tadi selain sisi ilmu taksonominya, tapi menguji juga sisi soft skill-nya. Saya ada pengalaman menarik, bimbingan saya itu taksonom, tapi kerjanya bukan di bidang peneliti. Dia waktu diwawancara di bank itu, dia di bank ya, ditanya skripsinya apa gitu ya. Oh, tentang mengklasifikasi dulu tuh stasi jarong ya, stasi tarpeta gitu ya. Dia itu begini gitu. Tapi akhirnya dia masuk di bagian, betul kata Pak Min, jadi seorang taksonom itu ketika di dunia kerja, karena dia bisa mengklasifikasi, mengelompokkan, bisa masuk ke dalam bidang perencanaan atau yaitu di luar biologi, tapi dia sisi-sisi skill
tadi 4 skill yang Pak Topik bilang ternyata bisa terasa. Mungkin itu Bu Tewita, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya simpulkan dari hasil diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Budi. Alhamdulillah kita dapat input yang lumayan ya Bapak dan Ibu. Cuman kesimpulan besar yang saya dapatkan adalah kita harus ada lanjutannya ini karena banyak sekali yang masih gantung gitu ya, yang masih harus kita bahas dan kita pikirkan bersama itu penyelesaiannya. Baik, selanjutnya mungkin sebelum mengisi absen dulu jangan lupa. Oh iya, Bapak Ibu yang belum mengisi absen silahkan. Kita sebetulnya ada door prize lagi ya, dua voucher pulsa 100.000 dan 2 paket buku yang isinya masing-masing 4 judul. Mungkin dari Bapak-bapak narasumber sudah memilih ini door prize 4 item ini akan diberikan kepada siapa? Silakan Pak Budi, Pak Topik, Pak Bayu. Dan Pak Bayu, maka dipilih dari yang bertanya. Mungkin 2 di Zoom, 2 di YouTube. Wah, nanti saya serahkan ke panitia saja, Pak. Barangkali sudah dipilih Bu Anissa atau Bu Lulus, 2 orang di YouTube dan 2 orang di Zoom. Ya, silakan pilih saja panitia. Ya, mangga saya coba pilih untuk mungkin pertanyaannya kita bagi-bagi kepada yang bertanya kepada narasumber pertama, juga kedua dan ketiga mungkin ya. Mungkin untuk yang sangat menarik sekali sebenarnya untuk kami itu adalah pertanyaan mengenai, saya tadi juga sudah diskusikan sebenarnya yang bertanya mengenai aliran mana sebenarnya yang diikuti dalam taksonomi Indonesia. Mungkin itu ya Bapak Ibu, satu bisa disetujui. Ya, bangga silakan Tenis. Namanya siapa Bu itu? Sekedap. Nanti ditandain aja dulu Bu. Ya, betul itu ditandai ya. Kemudian mungkin untuk yang ke itu dapat apa Bu Nisa, mohon maaf, pulsa ya. Kenapa, bagaimana Pak Budi? Yang mendapat pulsa atau buku? Oh, ini mungkin karena ini bertanyanya aliran, kita beri buku saja mungkin ya Pak, supaya alirannya. Ya, kita buku ya mungkin ya, Pak Bayu ya, setuju ya? Ya, silakan Tenis. Ya, enggak. Kemudian yang kita bukunya ada 1 set lagi. Ini yang untuk narasumber kedua. Ini Bapak atau ini dari Universitas Tanjung Pura. Ini Bapak atau Ibu Samwisna mungkin ya. Ini Samwisna ya. Iya. Oh, Ibu ya. Ya, jadi ini mungkin ada pertanyaannya yang mungkin cukup menarik juga. Iya. Mungkin halo, punten, iya. Ya, berarti yang kedua Bu Samwisna dapat apa Teh? Itu mungkin ya, dapat buku mungkin Bu Tewita. Iya, mangga. Enggak, ini karena ini pertanyaannya juga mengenai identifikasi, buku identifikasi. Mungkin yang ketiga dari voucher ya mungkin Tewita, ini mungkin pertanyaan dari narasumber yang untuk pertanyaan narasumber ketiga. Sekedap. Untuk narasumber yang ketiga, ini ada pertanyaan bagaimana cara mengatasi miskonsepsi yang terjadi dalam mempelajari taksonomi ya. Mungkin itu pertanyaan disampaikan oleh Ibu Siti Kartikasari dari Pendidikan Biologi FKIP UMS. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Ya. Ya, cocok. Ya, terima kasih. Satu lagi Teh, mana? Oh, satu lagi. Iya. Satu lagi mungkin saya cari yang dari tadi yang FKIP itu dari YouTube. Mungkin yang tadi dibacakan oleh oleh Prof. Hikmah ya.
Universitas Syah Kuala. Mungkin voucher ya, Teh Wita, mangga. Sudah semua ya. Bapak, sebentar. Bapak Zumaidar dari Universitas Syah Kuala. Ibu. Oh, Ibu, maaf, maaf, Ibu, maaf. Jadi Ibu Zumaidar dari Universitas Syah Kuala. Silahkan. Syah Kuala, ya. Ya. Baik, selamat. Tadi nomor 1 siapa ya yang pertanyaan aliran itu? Iya, oh iya itu. Maaf. Oh, mungkin nanti saya taruh di chat, Teh Wita, punten. Oh iya. Ya. Baik, selamat kepada Bapak Ibu yang sudah. Iya, terima kasih Tenisa. Sekali lagi terima kasih, dadakan juga ini diminta memilih. Jadi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah memenangkan voucher pulsa 100.000 dan kepada yang sudah memenangkan 2 paket buku berisi 4 judul. Baik, dengan demikian kita sudah sampai ke akhir acara. Sebelum kita foto bersama, Pak Min mungkin ada closing statement semacam itu, silahkan. Apa? Nggak dengar? Ada? Bapak mungkin punya closing statement sebelum kita tutup dan foto bersama. Baik, saya harap ini ada tidak lanjutnya ya. Kegiatannya tidak lanjutnya. Kita tidak hanya ngomong Pak Timur. Karena tadi saya akan menyampaikan suatu gagasan. Karena itu ternyata banyak. Jadi maksud saya, janganlah lagi pakai taksonomi di dalam mata kuliah. Kata itu dibuang. Ini sudah nggak populer. Jadi tapi di taksonomi malah nggak ada. Jadi mungkin lebih pakai kadikaran biologi, itu orang lebih ngerti. Isinya taksonomi. Tapi pakailah kiat-kiat untuk kita tidak membangunkan yang tidur. Jadi pakailah dengan kiat-kiat. Jadi kadikaran itu saya kira sangat populer. Orang bisa ngerti apa sih. Jadi maksud saya, tapi tadi kan saya ternyata Bu Fitmawati itu sudah bersedia mencoba untuk betul menyampaikan apa yang saya inginkan. Saya betul ingin supaya taksonomi nggak jadi populer, tapi kita betul tunjukkan terapannya itu. Jadi betul karena kita nanti dari sebuah kelas juga yang berapa sih taksonomi? Karena saya biasa dalam 100 orang itu yang baik hanya 2 orang. Yang 2 orang bisa buat 8. Jadi saya minta 10% dari itu. Jadi kalau Anda jangan harapkan kelas Anda semua akan jadi taksonomi, tidak mungkin. Jadi kita beli bekal mereka ke tempat lain untuk mereka taksonom, tapi bukan itu. Jadi mereka ahli kadikaran hayati, sama saja isinya. Cuma tidak karena taksonom itu melarutkan orang, jangan pakai itu lagi. Itu akan lebih membantu kita menyelamatkan kita. Kan di luar negeri juga nggak ada taksonom itu, nggak diajarkan. Jadi betul. Jadi maksud saya, marilah kita betul bekerja untuk betul menyiapkan Indonesia lebih bagus lagi deh. Nah, tapi yang penting, marilah kita ketemu lagi di tempatnya Buffet di Pekanbaru. Mungkin dengan gagasan lain apa juga yang kita kaji itu 2 hari. Kita punya banyak waktu, tapi 1 hari saya minta untuk kita betul-betul bahas flora Sumatera. Jadi bagaimana kita semua bisa, kita sudah punya flora Eva, masa kita dengan punya kemudahan-kemudahan itu kita pakai. Bagaimana kita seadanya saja, tapi yang bisa diganti yang tidak membuat orang. Jadi maksud saya kalau kita pakai sistem hanya satu lembar bolak-balik di print itu satu jenis, itu siap orang bisa nyumbang. Kalau nanti diganti, tapi pentinglah nama penyumbangnya ditulis, sehingga flora Sumatera itu ditulis oleh ratusan orang yang menyumbangkan. Masih kebagian karena 10.000 jenis isinya. Jadi marilah kita betul-betul mencoba membantu Buffet agar Sumatera itu punya kayak flora Java. Itu aja pesan saya supaya kita tidak sia-sia buat waktu gini gitu. Karena saya tuh ini terus apa Budi ya, untuk hadir ke sini saya mengorbankan orang lain. Karena ada juga sekarang para taksonom Indonesia yang mereka minta juga saya tunggu. Bagi saya ini lebih penting karena saya ini pendidikan itu tidak pendidikan itu taksonomiwan nanti sebetulnya. Dan nanti kita betul-betul, marilah kita betul bekerja untuk membuat ilmu ini menarik. Walaupun suka lah, yang tidak suka kita beri mainan lain supaya lebih mereka suka. Tapi caranya bagaimana? Dengan betul-betul membuat mereka berpikir. Karena kita betul-betul tidak pernah diajar berpikir, itu aja. Mari kita beri mereka bukan pengetahuan, tapi ilmu yang kita berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Min. Mudah-mudahan tidak kita lupakan ini dan pesannya Pak Min bahwa ini dilanjutkan setidaknya ya Bu Fit nanti difasilitasi di simposium yang akan datang bulan depan, bulan September ya. Di bulan September insya Allah kita lanjutkan obrolan ini
dan mudah-mudahan akan lebih konkret wujudnya. Baik, Bapak Ibu, sebelum ditutup mungkin silakan dibuka kameranya dulu. Kita akan ambil foto bersama untuk yang kedua kalinya. Belum ditutup. Terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir sampai terakhir ini dan membuka kameranya. Silakan Bapak Ibu, baru ada 2 halaman. Teh Nisa ya yang screenshot? Ya, mangga, Bangka, Bapak dan Ibu, dipersilakan untuk membuka kameranya. Mungkin ini Ibu Kurniasih, Ibu atau Bapak Dining, Prof. Amin Retno juga belum buka kamera ini, tapi tadi udah ada fotonya kayaknya dari yang pertama. Mungkin. Baik, mungkin saya coba foto sekarang. Mangga, Bapak Ibu. Ini karena ada 2 halaman, mungkin bisa dipertahankan senyumnya. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Next, satu lagi. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Teh Wita. Fotonya sudah lengkap. Baik, terima kasih banyak, Teh Nisa. Demikian Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas kesabarannya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami dalam FGD kali ini. Mudah-mudahan sesuai harapan Bapak Ibu semua. Seperti juga sudah disampaikan oleh Pak Amin bahwa ini ada kelanjutannya, tidak hanya bicara saja gitu, tapi sungguh-sungguh ada wujudnya nanti setelah ini. Jadi mohon kalau masih ingin tergabung, sebetulnya kami punya WA grup ya di grup PTT, forum PTTI. Mungkin bisa nanti kontak panitia kalau memang belum tergabung di sana untuk mengikuti, maksudnya untuk lebih update dengan apa-apa saja yang kita rencanakan, kegiatan-kegiatan akan kita adakan. Baik, mungkin itu saja ya Bapak dan Ibu, kita tutup pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, iya Pak? Bye-bye. Oh ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Alhamdulillah guru-guru kita, senior-senior kita masih pada sehat. Kita semua juga semoga tetap sehat. Salam semangat. Amin, amin. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.